Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang akar dan pangkat dari bilangan kompleks ya. Kalau untuk pangkat sebenarnya ya sama saja dengan pangkat pada bilangan-bilangan lainnya. Nah, pangkat diartikan sebagai perkalian berulang. Berarti misalnya kalau kita punya W pangkat N, itu berarti W dikalikan dengan W dikali dan seterusnya dikali W banyak N kali. Nah, ya, permasalahannya yaitu bagaimana dengan akar? Nah, bagaimana dengan akar? Gitu. Ya, sekarang di sini di awal ini saya sudah menuliskan solusi dari W pangkat N sama dengan Z. W pangkat N sama dengan Z. Ya. Kalau W ini adalah variabel, jadi yang akan kita bahas itu W pangkat N sama dengan Z. Kalau kita anggap W ini adalah suatu variabel, nah ini bilangan kompleks. Kita tahu apa yang kita dapatkan di sini? Diperoleh persamaan polinom berpangkat N. Tapi di sini persamaan polinomnya dalam bilangan kompleks ya. Kalau kita bahas persamaan pada bilangan real, nah persamaan pangkat N itu punya tepat N akar gitu. Walaupun kadang ada yang kembar ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah pada bilangan kompleks? Gitu, ya. Ya, pada bilangan kompleks kita akan membuktikan bahwa akar dari W pangkat, kalau kita punya W pangkat N sama dengan Z, maka terdapat tepat N buah W yang memenuhi. Nah, ingat ya, terdapat N buah W yang memenuhi. Ya, oke. Sekarang untuk menguji perkataan saya tadi kita buktikan. Jadi nanti yang akan kita lakukan, terdapat tepat N bilangan kompleks yang memenuhi W pangkat N sama dengan Z. Oke, kita lihat ya, W pangkat N sama dengan Z. Oke, kita lihat. Berarti di sini kita misalkan W-nya sama dengan rho cos alfa ditambah I sin alfa. Oke. Sementara Z itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Berarti di sini rho adalah modulus dari omega, sementara R adalah modulus dari Z. Nah, gitu. Kemudian ini argumen dari Z, argumen dari omega, W, argumen dari W, gitu ya. Oke, kita lihat di sini kalau kita pangkatkan W pangkat N sama dengan rho cos alfa ditambah I sin alfa berpangkat N. Ya, oke. Menurut aturan de Moivre, apa yang berlaku menurut aturan de Moivre? Menurut aturan de Moivre ini sama dengan rho pangkat N. Nah, berarti ini cos theta ditambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N alfa ditambah I sin N alfa. Ya. Kemudian kita kan punya W pangkat N sama dengan Z. W pangkat N sama dengan Z. Apa itu Z? Z-nya apa? Ini sama dengan Z-nya R cos theta ditambah I sin theta. Ini dikurung ya. Nah, berarti ini sama. Ya. Berdasarkan aturan yang sudah kita buat kemarin,
berdasarkan aturan yang sudah kita buat kemarin, yang bagian real disamakan dengan bagian real gitu. Ya, yang bagian kompleks disamakan dengan bagian kompleks. Karena di sini ini sudah sama dalam bentuk yang mirip, berarti di sini kita punya rho pangkat n sama dengan r. Berarti dari sini kita dapat modulus w atau rho itu sama dengan akar pangkat n dari r. Nah, kalau akar pangkat n dari r bagaimana? Apakah sama pula dengan kasus awal ini? Kan bentuknya sama nih, kasus awalnya w pangkat n sama dengan z. Kalau ini rho pangkat n sama dengan r. Apakah sama gitu? Ya pada dasarnya sih sama gitu. Tapi di sini kan kita sudah membatasi ruang bicara. R adalah bilang bulat positif gitu. Nah, jadi R bilang bulat positif berarti akarnya ya bilang bulat positif pula gitu. Oke. Kemudian di sini n alfa sama dengan theta. N alfa sama dengan theta. Tapi apakah sama dengan theta saja? Apakah sama dengan theta saja? Tentu tidak, gitu ya. Nah, di sini theta karena di sini z argumen utamanya adalah theta, berarti kita punya di sini argumen utama dari z kan theta. Berarti argumen z sama dengan theta ditambah 2k pi untuk k bilangan bulat. Nah, berarti kita cukupkan ya tempat medisnya. Berarti ini n alfa sama dengan theta ditambah 2k pi. Ya, 2k pi gitu. Berarti dari sini kita punya di sini kita punya alfa sama dengan theta ditambah theta per n ditambah 2k pi per n. Sekarang ya untuk k sama dengan 0 sampai 1 sampai n dikurang 1, alfa akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi dari 0 sampai n kurang 1, alfa akan memiliki nilai yang berbeda. Berarti akan ada n buah akar kompleks gitu. Ada n buah akar kompleks karena k di sini untuk k sama dengan 0, 1 sampai n kurang 1 akan memiliki nilai yang berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh. Gitu. Di sini sudah saya tuliskan contohnya, yaitu kita mencari akar pangkat 3 dari i. Akar pangkat 3 dari i atau w pangkat 3 sama dengan i. Bagaimana cara mencarinya, gitu ya. Nah, berarti kita tulis i ke bentuk polar dulu. Bentuk polar dari i. Kita tulis bentuk polar dari i. Apa bentuk polar dari i? Pertama modulusnya dulu kita cari. Modulus dari i. Okay. Modulus dari i sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Argumen i, argumen utamanya dulu. Argumen dari i sama dengan tan inverse dari y per x. Nah, gitu. Argumen dari 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu kan tak hingga, tapi kita tahu kalau 1 di sumbu y itu berada pada kalau kita gambarkan i itu kan gambarnya di sini, ini i gitu. Berarti sudutnya pas 90 derajat atau sama dengan pi per 2. Itu untuk argumen utamanya. Berarti kalau argumen i pi per 2 ditambah 2k pi untuk k sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau k nya bilangan bulat. Tidak hanya positif ya, juga negatif gitu. Untuk k
K-nya elemen Z. Ya, oke. Sekarang kita sudah punya ya. Ya, berdasarkan aturan tadi, kita punya yang memenuhi untuk W yang mungkin. Nah, tadi kita punya kalau argumennya berarti kalau modulus dari W itu akan sama dengan kalau di sini pangkat 3 berarti akar pangkat N dari modulus Z. Nah, kan ini tadi ya. Nah, kan tadi modulus Z-nya kan R. R berarti akar pangkat 3 dari R. Berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1. Berarti 1. Kemudian argumen dari W itu sama dengan apa tadi rumusnya? Theta per N ditambah 2 Kpi per N. Nah, untuk K-nya sama elemen bilang bulat gitu. Nah, berarti di sini kita dapatkan di sini tadi N-nya 3, berarti kita dapat argumen dari W itu sama dengan Pi per 2 bagi 3. N-nya 3 tadi. Berarti Pi per 6 ditambah 2 Kpi per 3. Nah, berarti di sini karena periode itu 2 Kpi, berarti yang mungkin itu di sini nanti K-nya di sini K elemen Z. Nah, sebenarnya ini perlu kita list dulu, Berarti ini berapa saja sih yang argumennya itu gitu. Berapa saja sih nilainya gitu. Untuk K sama dengan 0 diperoleh argumen dari W itu sama dengan Pi per 6. Ya, nah gitu seterusnya. Untuk K sama dengan 1, kita tulis dari sini ya, untuk K sama dengan 1 diperoleh argumen dari W itu sama dengan Pi per 6 ditambah 2Pi per 3. Untuk K sama dengan 2, argumen W sama dengan Pi per 6 ditambah 4Pi per 3. Tapi kalau K-nya sudah 3, dia balik lagi. Coba lihat, kenapa balik? Argumen W sama dengan Pi per 6 ditambah 2Pi. Nah, kalau tambah 2Pi kan itu periode dalam trigonometri. Berarti ini sama ya. Nah, karena itu akar pangkat 3 itu cuma ada 3 akar. Karena di sini tadi dibatasikan dari 0 sampai N kurang 1, langsung saya tuliskan gitu. Jadi di sini K-nya karena 3, K-nya dari 0 sampai 2 gitu. Jadi seperti itu, mencari akar kompleksnya gitu. Nah, tadi di sini sudah saya tuliskan akar utama gitu. Akar pangkat N utama gitu ya. Nah, akar pangkat N utama. Nah, yang mana akar pangkat N utama? Akar pangkat N utama ini yaitu saat K-nya sama dengan 0. Berarti untuk kasus W pangkat 3 sama dengan I, akar utamanya W yang sama dengan argumennya ini tadi 1, sudutnya Pi per 6. Berarti W-nya sama dengan cos Pi per 6 ditambah I sin Pi per 6. Oke, seperti itu ya untuk mencari akar pangkat N. Ya, oke, untuk lebih memahami ini kita bahas beberapa contoh lagi. Nah, misalnya di sini yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana? Carilah semua bilangan kompleks Z sehingga Z pangkat 6 itu sama dengan 1. Nah, atau soal ini setara dengan menanyakan tentukan soalnya setara dengan akar pangkat 6 dari
1. Tentu di sini ruang bicaranya dalam bilangan kompleks. Nanti ditanya akar angka 6 dari 1, jawabnya 1 gitu ya. Ya, di mana-mana 1 ya. Akar angka 6 dari itu ya 1 gitu. Ya. Gimana caranya kira-kira? Ya caranya sama dengan yang sebelumnya di sini gitu. Kita tinggal buat yang sama gitu. Kita buat metode yang sama. Yang pertama tadi kalau kita anggap di sini kan Z yang dicari berarti ya. Nah, berarti Z pangkat 6 sama dengan 1. Kita prosesi 1 dulu, 1. Modulo 1 akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Ya. Kemudian argumen dari 1 berapa? Kalau 1 kan kelihatan ya, kalau kita buat bidang kompleksnya, kalau 1 itu kan di sini ya, 1 gitu. Berarti sudut yang dibentuk dengan sumbu X 0. Ya. Berarti argumen utama dari 1 itu sama dengan 0 gitu. Oke ya. Atau bisa dituliskan 0 kalau argumennya, argumen dari 1 berarti 0 ditambah 2 kapi, berarti sama dengan 2 kapi. Oke. Ya, apa yang kita miliki di sini lagi selanjutnya? Apa yang kita miliki di sini? Ya, kita lihat ya apa yang kita miliki di sini. Berarti karena tadi Z pangkat 6 sama dengan ini, berarti kita punya kalau Z pangkat 6 ini saya tulis tadi dengan Z-nya itu R apa? Kalau kita tulis tadi Z-nya dengan yang mula-mula tadi apa? Berarti ini bisa kita tulis rho pangkat 6 cos alfa ditambah I sin alfa pangkat 6 itu sama dengan 1 dalam kurung cos 2 kapi ditambah I sin 2 kapi. Oke, seperti itu ya. Ya, menurut aturan de Moivre, kalau pangkat 6 ini tadi bisa ditulis di sini ya. 6 alfa. Ini 6 alfa. Ya, berarti kita punya di sini rho pangkat 6 sama dengan 1, berarti karena rho-nya ini sudah bilang positif, berarti rho sama dengan 1. Bukan berarti sama pula dengan yang ini ya soalnya. Karena di sini rho ini sudah ditetapkan bilang bulat positif karena dia modulus. Gitu. Nah, kemudian N6 alfa sama dengan 2 pi. Berarti di sini didapat alfa sama dengan 2 pi per 6. Kita tahu berapa saja nilainya nanti. Kalau K-nya sama dengan 0, kita dapat alfa sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan cos 0 ditambah I sin 0. Nah, ini mudah ya. Bagus angkanya nih ya. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti alfa sama dengan 2 pi per 6. Berarti di sini diperoleh Z sama dengan cos 2 pi per 6 ditambah I sin 2 pi per 6. Oke, K-nya sama dengan 2 didapat, nah alfanya bla 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 bla. Silahkan dilanjutkan ya. Nah, seterusnya sampai K-nya sama dengan 5. Kalau K-nya 6 nanti dia balik lagi ya ke 2 pi. Nah, kalau K-nya 5 berarti kita dapat alfa sama dengan 10 pi per 6. Maka diperoleh Z-nya sama dengan cos 10 pi per 6 ditambah I sin 10 pi per 6. Nah, ini tidak saya tuliskan detailnya ya. K sama dengan 3, gini pula tiru aja. K sama dengan 4, tiru saja. Kalau ingin dituliskan berupa bilangan tidak dalam trigonometri ya silahkan juga. Bisa saja. Kalau yang pertama cos 0 1, sin 0 0, berarti Z-nya sama dengan 1. Dapat ya? 1 akar pangkat 6 dari 6 itu kan 1 salah satunya gitu. Kemudian kalau ini kalau kita cari
2pi per 6, berapa sudutnya itu 2pi per 6? 360 dibagi 6, 60 derajat. Cos 60 derajat setengah ya. Ya, berarti ini dapat setengah ditambah setengah akar 3i. Nah, ya ini karena tidak saya tuliskan detailnya berarti tidak bisa, silahkan dicari sendiri. Yang ini yang terakhir 10pi per 6, 1800 bagi 6, 300 ya. 300 di kuadran keempat 60. Berarti cosnya positif ya. Berarti setengah dikurang setengah akar 3i. Nah, jadi itu yang ini ada 6 buah yang memenuhi ya. Nah, seperti itu kira-kira gitu. Untuk mencari akar pangkat n dari suatu bilangan kompleks gitu. Ya. Kalau mau kita bahas lagi yang lain, kalau ini kan tadi yang sederhana-sederhana saja. Tapi sekarang saya mau pangkatnya yang tidak terlalu besar ya. Contoh lainnya gitu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Kalau kita punya Z pangkat 4 sama dengan 1 ditambah I. Carilah semua Z yang mungkin. Nah, sekarang benar-benar bilang kompleks yang ada keduanya lagi. Kalau tadi kan yang pertama I saja, yang kedua 1 saja gitu. Nah, kalau ini 1 ditambah I, bagaimana caranya? Z pangkat 4 sama dengan 1 ditambah I. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya tetap sama dengan sebelumnya, yaitu pertama kita proses dulu 1 ditambah I-nya itu ke dalam bentuk polar gitu. Nah, kita lihat ya, argumen dari 1 ditambah modulus dari 1 ditambah I. Modulus dari 1 ditambah I akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian argumennya, argumen dari 1 ditambah I, argumen rho kecil saya buat langsung ya. Berarti sama dengan tan inverse 1 per 1. Kita lihat 1 ditambah I kalau di bidang kompleks 1 I. Nah, berarti berada di kuadran pertama, berarti sudutnya yang ini. Ya, berarti tan inverse dari 1 itu berapa? 45 derajat bisa ya, 135 derajat juga bisa. Tapi karena dia di kuadran pertama berarti 45 derajat atau pi per 4. Karena dia argumen pakai rho kecil berarti ini ditambah 2k pi. Ya, selanjutnya ya tidak terlalu sulit lagi ya. Berarti di sini kalau z-nya kita tulis dalam bentuk rho tadi, z-nya sama dengan rho dalam kurung cos alfa ditambah i sin alfa. Berarti kita punya nanti karena dia pangkat 4, berarti rho pangkat 4 sama dengan akar 2. Ya. Berarti dari sini kita dapatkan rho itu sama dengan akar pangkat 8 dari 2. Rho-nya gitu. Kemudian alfanya berapa? Nah, berarti kita punya alfanya, kita proses dari 4 alfa sama dengan pi per 4 ditambah 2k pi. Berarti alfa sama dengan pi per 16 ditambah 2k pi per 4. Nah, gitu. Berarti di sini dapat alfanya itu ya angkanya tidak bagus di sini ya. Berarti kalau kita tulis untuk K sama dengan 1 gitu. Untuk K sama dengan 1 untuk K sama dengan 0 berarti jelek angkanya di sini, akar kompleks itu tidak selalu bagus ya. Berarti dapat di sini Z nya sama dengan akar 2 pangkat 8 dalam kurung cos pi per 16 ditambah i sin pi per 16. Ya, untuk detailnya silahkan pakai kalkulator ya supaya nampak. K sama dengan 1, Z nya sama dengan akar pangkat 8 dari 2 cos ditambah pi per 2 ya, pi per 16 ditambah pi per 2, 9 pi
R16 ditambah I sin 9pi per 16 dan seterusnya nanti. K sama dengan 3 apa pula? K sama dengan K sama dengan 2 apa pula? Terus K sama dengan 3 lanjutkan. Berarti ada 4 akar nanti. Oke. Jadi di sini akar dari bilangan itu selalu sebanyak pangkatnya ya. Kalau akar 3 ada 3 buah, akar 4 ada 4 buah, akar 6 ada 6 buah. Sekarang tadi kan kita membahas apa namanya? Kita akan membahas apa namanya akar utama ya. Kita membahas akar utama. Kita membahas akar utama. Akar utama yaitu saat K sama dengan 0. Ini akar utamanya 1 gitu ya. Nah, kemudian soal kedua ini akar utamanya berarti yang ini akar utamanya. Ya. Kira-kira bagaimana pengaruh akar utama terhadap akar-akar yang lain? Kita lihat ya. Secara geometris gitu. Kita buat gambarnya. Kita ingat ya solusinya ini saya sisakan solusinya. Tadi solusi untuk yang satu lagi belum ya. Kita lihat posisinya. Dan bahkan kita bisa main tebak-tebakan aja untuk akarnya nanti ya. Kalau kita tahu akar utamanya gitu. Ya, kalau kita tahu akar utamanya gitu. Kita proses ya akar utamanya. Oke. Ini untuk kasus Z pangkat 6 sama dengan 1. Akar utamanya tadi 1. Kita anggap aja ini 1. Kita lihat penambahan sudutnya. Penambahan sudutnya tadi 2k pi per 6. Berarti penambahan sudutnya 2pi per 6. 2pi per 6 berapa? 2pi per 6 sama dengan pi per 3. Nah, kalau pi per 3 itu 60 derajat ya. Nah, berarti nanti ini kita gambar aja ini lingkaran yang berjari-jari 1. Kita gambar lingkarannya. Maaf ya. Gambar saya kurang pas. Saya kurang pandai gambar. Oke. Berarti akar pertamanya adalah di sini titiknya. Ini akar pertamanya tadi. Akar keduanya di mana? Tadi berapa kenaikannya? Pi per 6. Kita naikkan aja nih pi per 6. Kira-kira segini ya. Nah, berarti ini akar yang kedua. Kalau kita anggap ini Z sama dengan Z1, ini Z2. Nah, naik lagi di sini pi per 3. Kemudian dia gerak lagi pi per 3. Kalau pi per 3 lagi seperti ini. Nah. Oke. Kemudian kalau gerak pi per 3 lagi udah pi ya, pas ya di sini ya. Nah, berarti dia ini pas di negatif 1. Nah, gitu. Kalau gerak lagi 60 derajat, nah berarti ke sini. 60 derajat lagi sini. Sana ya. Ya anggap aja ya pas ya. Anggap. Ya ini pi per 6, ini pi per 6, ini pi per 6. Jadi dia pi per 3 ya, ini pi per 3. Ini enggak ya. Ini pi per 3. Ini pi per 3. Jadi seperti itu saja. Dia berada persis di lingkaran, tapi dari akar utamanya kita gerakkan gitu. Nah, begitu juga untuk yang lainnya gitu. Untuk yang ini gitu juga gitu, kalau mau dibuatkan gitu. Ya. Jadi untuk geometrisnya silahkan Anda coba untuk solusi dari Z pangkat 3 sama dengan I tadi, buatkan seperti ini. Gerak dari akar utama, gerak kalau ini pi per 3 berarti 2pi per 3 ya. Ini geraknya nanti 120 derajat ya. Nah, dapat akar utamanya misalnya segini, naik 120 derajat, dapat akar kedua 120. Tapi jari-jarinya ini sesuai dengan argumennya, argumen Z-nya gitu. Contoh untuk soal ini argumennya akar 2 pangkat 8, nanti berarti jari-jari ini akar 2 pangkat 8 kalau untuk kasus yang ini, yang pangkat berapa nih dari pangkat 4 ya gitu. Jadi nanti pas saja nih dibaginya lingkaran itu menjadi 4 kalau untuk kasus yang ini. Nah, dibaginya lingkarannya jadi 4. Nah, gitu. Nah, tapi tidak tahu ya, ini tentu yang pertama itu yang argumen utamanya gitu. Yang akar utamanya. Ya oke, kita cukupkan untuk bagian ini.
terima kasih atas perhatian Anda. Silakan dicoba untuk yang terakhir ini, 2 contoh lagi untuk gambarnya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.